Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung pada webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Mira Amelia, Run Red Sales dari HPE Server dan juga Storage. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai produk luar biasa yang perlu Bapak Ibu ketahui nih, yaitu HPE ProLiant DL325 Gen 10. Nah, nggak perlu lama-lama, yuk sekarang kita jelajahi server kecil dengan kekuatan besar. Nah, pada tanggal 5 Juni, HPE mengumumkan telah mengeluarkan produk terbaru mereka, yaitu HPE ProLiant DL325 Gen 10. Server ini berukuran 1U dengan menggunakan satu prosesor AMD EPYC. Nah, server ini cocok sekali digunakan untuk virtualisasi dan juga software defined storage. Nah, di slide ini Bapak Ibu kita bisa lihat nih ada gen to gen server transition. Jadi HP ini selalu konsisten untuk terus mengembangkan teknologinya. Nih, kita bisa lihat ada gen 8, gen 9 dan juga gen 10. Nah, untuk gen 9 ini ada DL60, DL80, DL120 dan DL160 yang bisa di-convert ke gen 10 yaitu di DL325. Jadi DL325 ini merupakan server dengan kinerja 2 prosesor hanya menggunakan satu prosesor saja. Wah, kebayang nggak nih Bapak Ibu, tentunya sangat ekonomis dan juga memiliki kualitas yang super banget nih DL325 ini. Nah, di slide ini Bapak Ibu kita bisa lihat nih spesifikasi umum dari DL325 ini, yaitu menggunakan satu prosesor AMD EPYC up to 32 core dengan ukuran server 1U, memori 16 DIMMs, dan untuk harddisknya ada tipe 10 SFF atau 4 LFF. Nah, untuk optionnya kita ada NVMe 8 plus 2, ada 8 SFF plus 2 NVMe, dan juga ada LFF 4. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan spesifikasi umum dari HPE ProLiant DL325. Oh, oke. Ada Bapak atau Ibu Ramadhani dari Bungalun KSO PEP. Silakan, Pak. Ya, untuk spesifikasinya menggunakan AMD EPYC, prosesor up to 32 core, memori slot ada 16. Oke, bagaimana? Apa betul jawabannya? Betul, betul sekali. Selamat, Bapak. Oke, baik. Oke, thanks. Pak Ramadhani jawabannya betul ya. Ya, kami nanti akan infokan di chat juga untuk platform yang Pak Ramadhani harus isi ya. Oke, mungkin bisa dilanjut kembali untuk presentasinya. Oke, saya lanjut kembali ya, Kak Wina ya. Nah, oke, Bapak Ibu, kita bisa lihat nih di slide ini ada roadmap dari AMD. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir lagi nih, dengan menggunakan prosesor AMD, AMD akan menghilang. Seperti dia ada di Gen 8, lalu menghilang di Gen 9, muncul lagi di Gen 10. Nah, dengan adanya roadmap ini, mereka sudah konsisten untuk terus mengembangkan teknologinya. Oke, kekuatan dari AMD EPYC, yaitu memiliki jumlah core yang tinggi, memori channelnya banyak, kapasitas memorinya juga besar. Tidak hanya itu, AMD EPYC juga sudah support NVMe. Nah, untuk security-nya sendiri, AMD EPYC ini sudah ada Secure Root of Trust. Apa nih Secure Root of Trust? Jadi, Secure Root of Trust ini akan mendeteksi nih VM yang Bapak Ibu gunakan ini, VM yang Bapak Ibu gunakan ini asli atau bukan. Kalau bukan, maka servernya ini tidak bisa booting. Oke, Bapak Ibu, di slide ini kita bisa lihat nih perbandingan prosesor AMD EPYC dan juga Intel Skylake. Nah, kita lihat di input-outputnya untuk AMD EPYC ini up to 128 lens, sedangkan Intel hanya 48 lens saja. Nah, untuk memorinya AMD EPYC ini up to 16 DIMM, sedangkan Intel hanya 12 DIMM saja. Berarti 33% kapasitas memorinya jauh lebih besar AMD EPYC dibandingkan dengan Intel. Nah, untuk core-nya sendiri, AMD EPYC ini up to 32 core, sedangkan Intel hanya 28 core saja. Berarti 14% jumlah core-nya ini jauh lebih tinggi AMD EPYC dibandingkan dengan Intel. Nah, di slide ini kita bisa lihat nih, ada perbandingan server yang menggunakan satu prosesor AMD dan juga server yang menggunakan dua prosesor Intel.
Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, dari segi harganya jauh lebih murah yang menggunakan satu prosesor AMD. Nah, untuk jumlah core-nya juga 33% lebih tinggi, kapasitas memorinya 33% lebih banyak, dan juga untuk virtualization licensing-nya juga, biayanya setengahnya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang menggunakan dua prosesor Intel. Oke, pertanyaannya yaitu, sebutkan keunggulan dari perbandingan server yang menggunakan satu prosesor AMD dan juga server yang menggunakan dua prosesor Intel. Itu dari sisi I/O ya. Dari sisi I/O, kalau AMD EPYC itu 128, Intel itu 48. Dari sisi memori 16, kalau yang Intelnya 12. Dari sisi core 32 si EPYC-nya, kalau Intelnya 28. Nah, Bapak Ibu di sini masih ingat nggak sama tagline DL325 ini, yaitu server dengan kinerja dua prosesor hanya menggunakan satu prosesor saja. Kenapa? Karena DL325 ini sudah up to 32 prosesor core, up to 2 TB of memory, 171 GB memory bandwidth, dan juga up to 40 terabyte of NVMe storage. Jadi 27% lebih baik nih dari segi harga maupun dari segi performance-nya. Nah, Bapak Ibu, di slide ini kita bisa lihat nih, ada hardware, OS, dan juga apps yang sudah disupport oleh AMD EPYC. Ada Samsung, Microsoft, Nokia, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kenapa sih kita bisa menang? Seperti yang telah saya sampaikan di awal bahwa DL325 ini merupakan server dengan kinerja dua prosesor hanya menggunakan satu prosesor saja. Jadi 27% biaya per VM-nya ini jauh lebih murah dan biaya untuk licensing-nya ini setengahnya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang menggunakan dua prosesor. Tidak hanya itu, DL325 juga sudah support up to 10 NVMe, up to 2 TB memori, dan juga up to 32 core. DL325 ini cocok untuk apa aja sih? Bisa untuk virtualization, software defined storage, multipurpose workloads, web serving, dan juga data analitik. Kenapa? Karena DL325 ini memiliki jumlah core yang tinggi, kapasitas memorinya besar, sudah support NVMe dan juga high bandwidth tetapi low latency. Pertanyaannya yaitu HPE ProLiant DL325 ini cocok digunakan untuk kebutuhan apa saja? Ya, untuk HPE ini bisa digunakan untuk virtualization, software defined storage, multi-purpose workflow, web serving, dan data analytic. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di slide ini Bapak Ibu kita bisa lihat nih, ada server DL325 dan juga PowerEdge R6415. Jadi kedua server ini sama-sama menggunakan prosesor AMD. Nah, tapi ada perbedaannya nih. Tentunya secara spek gak jauh berbeda ya, tapi kita bisa lihat di industry compliance-nya untuk DL325 ini sudah tersertifikasi ASREI A3 dan juga A4. Nah, untuk security-nya juga DL325 ini ada SASIS Instruction Detection Option. Apa sih SASIS Instruction Detection Option? Jadi akan ada notifikasi ketika cangkang servernya ini dibuka. Nah, untuk DL325 juga warantinya ini sudah 3 years parts, 3 years labors, dan 3 years on-site support. Nah, tadi sudah disinggung mengenai ASREI. Apa sih ASREI itu? ASREI atau American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers merupakan sertifikasi yang menyatakan bahwa prosesor AMD tidak cepat panas. Jadi sekarang Bapak Ibu gak perlu khawatir lagi nih dengan menggunakan prosesor AMD, dia akan cepat panas karena sekarang AMD sudah tersertifikasi ASREI. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan keunggulan DL325 dibandingkan dengan server yang sesama menggunakan prosesor AMD. Oke, ya ini kelebihannya dari server yang lain ini, HPE ProLiant DL325 ini memiliki security ya, chassis memiliki chassis untuk instruction detection option atau digital sign bitware.
Gitu. Terus warrantinya juga sudah 3 tahun untuk support dan spare part. Sebutkan kekuatan dari prosesor AMD EPYC. Halo? Iya, Pak. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya server dengan kinerja 2 prosesor hanya di satu prosesor saja dengan 32 core. 2 kali prosesor server lain kekuatannya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini nih bagian yang ditunggu-tunggu oleh user nih. Dari HPE ada End User Program, Bapak Ibu. Jadi setiap pembelian produk HPE server mulai dari 0 series sampai 300 series ini, Bapak Ibu akan mendapatkan shopping voucher mulai dari 400.000 sampai 3.500.000. Nah, khusus untuk DL325 ini, Bapak Ibu akan mendapatkan shopping voucher sebesar 3.500.000. Ditambah lagi apabila servernya ini akan ditambahkan memori, hard disk, dan juga SSD, maka Bapak Ibu akan mendapatkan additional sebesar Rp100.000. Wah, banyak sekali nih program dari HPE ini. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan untuk dapetin program dari HPE ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kawina. Ya, silahkan Pak. Iya, saya mau bertanya Bu, apakah untuk storage CSP ini bisa bundling nggak dengan Dell? Karena saat ini kita di sini menggunakan Dell gitu. Ya itu aja sih, terima kasih. Oke, untuk HPE DL325 ini bisa di bundling dengan Dell. Nanti asal sesuai spesifikasinya nanti kita bisa cek dulu ya Pak ya. Iya. Halo Pak, bisa saya bantu jawab mungkin untuk ini? Ini dengan Mas Budi? Iya, dengan Budi. Iya. Perkenalkan Pak, saya Budi Aulian dari Technical Server Storage Helios. Untuk compatibility dengan GPU NVIDIA itu udah tested dan bisa digunakan Pak. Jadi nggak perlu takut untuk misal mau si server 325 ini mau dipasang GPU keras enterprise misal kayak NVIDIA T4 dan teman-temannya. Jadi nggak perlu takut sih Pak untuk masalah kompatibilitas GPU. Boleh saya interupsi sebentar ya. Kita mau menekankan beberapa pertanyaan yang tadi dari Pak Yusuf. Pak Yusuf, kalau Bapak sudah gunakan server existing Dell, saya anggap misalnya teknologi Intel ya Pak ya. Dengan virtualisasi, umumnya menggunakan VMware. Kombinasi dari dua ini sebenarnya Bapak bisa aja migrasi VM Bapak yang sudah ada workload yang sekarang Bapak sudah gunakan ke server yang berbasis AMD. Jadi itu perpindahannya tidak masalah, cuma Bapak harus bikin dalam cluster yang terpisah. Karena biasanya ada komplikasi di mana komplikasinya adalah Bapak tidak bisa melakukan vMotion dari server yang berbasis AMD ke Intel secara online. Jadi harus mati dulu baru nyalain lagi. Jadi untuk menghindari itu biasanya kita pisahkan ke dalam dua cluster yang berbeda, satu yang menggunakan teknologi Intel, satu lagi menggunakan AMD gitu. Semoga menjawab ya Pak Yusuf ya. Di lain sisi ada pertanyaan juga dari Pak Zul dari Tempo. Kita boleh tanya lebih detail nggak Pak? Kira-kira Bapak kepikiran untuk pakai GPU NVIDIA ini untuk keperluan apa? Ya, untuk SimpliVity yang berbasis AMD 325 itu kita sebutnya SimpliVity 325. Jadi produknya sendiri sudah ada. Harusnya kita ada sesi kedua yang akan menjelaskan lebih detail nanti Bu mengenai HCI SimpliVity yang berbasis 325 AMD ini. Jadi fitur-fitur yang tadi sudah dijelaskan sama rekan-rekan dari partner sama distributor kita, ini bisa juga nanti Bapak Ibu nikmati dalam bentuk HCI gitu. Jadi contohnya 325 ini kan kelebihannya dia ramping, dia hanya 1 U. Dengan soketnya hanya bisa 1 soket. Tapi di sana
punya kelebihan di mana satu soketnya sekarang sudah bisa 64 core gitu. Jadi jumlah core-nya itu sangat besar sekali untuk kaliber, bahkan kan kalau kita lihat kan Intel sekarang baru mau ngejar ke 64, dia paling besar kan baru ada yang 28, ada yang 32, itu core maksimumnya dalam sebuah soket. Nah umumnya kalau kita mau gunakan untuk HCI berarti use case-nya mirip dengan Pak Yusuf tadi, use case-nya dalam bentuk virtualisasi. Berlaku hal yang sama. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu sudah gunakan teknologi Intel ke AMD, biasanya ada proses migrasi. Kalau misalnya sudah ada external storage ya ada proses shutdown sama registrasi aja, itu nggak terlalu rumit. Cuma memang ada proses perpindahan dari satu node ke node lainnya. Semoga menjawab ya Bu Siti. Mungkin menyambung sedikit ke yang tadi Pak Zul yang tanyakan ke kita. Pak Zul dari Tempo kan menanyakan support untuk GPU 325. Nah, 325 ini mendukung satu buah ekstra GPU. Jadi NVIDIA yang bisa dipasang itu hanya satu card, karena kan dia bentuknya ramping 1U. Karena dengan 1U form factor PCIe-nya nggak terlalu banyak, jadi hanya ada 2 port untuk PCIe. Salah satunya kita gunakan untuk NVIDIA, gitu. Jadi hanya 1 GPU. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu memerlukan NVIDIA GPU yang jauh lebih banyak, kita sarankan menggunakan platform yang berbasis 385. Jadi dia tetap AMD, cuma ya, bentuknya 2U dengan PCI slot yang jauh lebih banyak. Terus pertanyaan tambahan dari Bu Siti mengenai apakah harganya Dell 325 yang tanpa HCI dengan HCI, apakah sama harganya? Itu jelas berbeda Bu. Karena kalau misalnya sudah berbentuk hyperconverged, konsiderasinya bukan hanya server saja, tapi Ibu harus konsiderasikan komponen storage di dalamnya. Jadi ada software defined storage yang sudah masuk built-in dalam bentuk appliance. Jadi umumnya kita bisa bilang yang berbentuk platform HCI ada ekstra tambahan biaya, yaitu biaya dari storage yang biasanya mungkin Bapak atau Ibu gunakan dalam bentuk SAN atau external storage, karena kan storage-nya jadinya di dalam, kita bisa mengemulasi SAN seperti itu. Oke, Pak Kelvin ada lagi yang ingin ditambahkan, Pak? Nah, saya rasa cukup, kita bisa lanjut. Oke, ya makasih Pak Kelvin juga atas penjelasannya. Baik, mungkin jika masih ada pertanyaan, mungkin kita bisa bukakan untuk sesi Q&A berikutnya. Kami masih ada beberapa sesi yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di sini. Ya, mungkin masih ada yang baru bergabung. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang bersama kami. Selamat datang. Kita akan masuki sesi presentasi berikutnya yang akan disampaikan oleh produk spesialis server storage yaitu Bella Merista terkait dengan HPE SimpliVity 325 yaitu the evolution of hyperconverged. Ya, kami cek terlebih dahulu. Halo Bella, apa sudah ready? Halo Kak, sudah ready. Oke, boleh langsung di-override saja screen saya, waktu dan tempat. Saya persilahkan. Oke, thank you sebelumnya Kak Wina. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bella Merista sebagai produk spesialis server storage dari Helios. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mira mengenai HPE ProLiant DL325. Nah, next-nya saya akan sharing mengenai HPE SimpliVity 325. Jadi kenapa HPE SimpliVity 325? Karena di HPE SimpliVity 325 ini ada teknologi yang namanya hyperconverged yang dideploy di atas mesin DL325. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail mengenai HPE SimpliVity, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai the evolution of hyperconvergence. Jadi yang pertama ada legacy stack. Jadi umumnya di legacy stack ini ada server and hypervisor, storage switch, HA share storage, sampai ke data protection apps. Jadi ini masing-masing dia berdiri sendiri.
Kemudian selanjutnya dia ada integrated system. Jadi ini secara mesin ini dia sama dengan yang legacy stack. Yang membedakan di sini adalah untuk storage dan servernya ini sudah di pre-integrated. Jadi dari pabrik ini sudah diinstal sistem yang kita butuhkan, misalnya dari OS atau database-nya. Jadi kita tinggal pakai saja. Kemudian ada other hyperconvert solution. Jadi di sini di other hyperconvert solution ini dia dari storage dan server ini sudah di-convert ke dalam satu box. Jadi ini sudah mengurangi satu box, tetapi dia belum termasuk backup and dedupe sampai ke data protection apps-nya. Oke, kemudian dari HPE sendiri dia memberikan solusi yaitu HPE Simplivity. Jadi yang tadi dari server and hypervisor sampai ke data protection ini sudah ada di dalam box Simplivity ini. Jadi tidak perlu ada licensing tambahan lagi, jadi kita bisa langsung akses aja di HPE Simplivity ini. Oke, berikutnya the HPE Simplivity Data Virtualization Platform. Jadi yang pertama ada Global VM Centric Management. Jadi di sini itu untuk manajemennya itu similar dengan orang yang sering pakai vCenter. Jadi untuk manajemennya di sini itu nggak susah karena ini udah familiar. Jadi hanya butuh satu IT generalis saja untuk mengoperasikan si Simplivity ini. Kemudian yang kedua ada built-in resiliency, backup, and disaster recovery. Jadi yang dimaksud di sini datanya sudah ada rapid DR-nya. Sudah ada backup yaitu RapidDR. Kemudian ada guaranteed data efficiency. Jadi karena dia ada dedupe and compress. Oke, berikutnya ini untuk data efisiensi di HPE Simplivity. Jadi untuk data dari VM itu dia akan diproses di management layer. Dari management layer ini akan dilihat apakah data ini sudah ada atau belum. Kalau misalnya belum ada dia akan ditulis. Kemudian untuk data kedua juga sama, data ketiga juga sama. Jadi yang di sini yang ditulis hanya akan data yang unik aja. Jadi untuk data yang sudah ada itu tidak akan ditulis lagi. Kemudian untuk data yang banyak di Simplivity juga sama. Dia karena ada proses dedupe-nya ini dia hanya ditulis data yang uniknya aja. Kemudian independently validate usage data. Jadi ini production workload running on HPE Simplivity. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa running di HPE. Ada Oracle, Microsoft Actions, Microsoft SQL Server, SAP dan sebagainya. Kemudian untuk data efisiensinya ini dia lebih dari 100 banding 1. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu punya data 100 tera, jadi yang ditulis itu hanya 1 tera saja. Oke, kemudian untuk performance-nya ini juga dia untuk performance dari aplikasinya ini dia ada peningkatan lebih dari 50%. Oke. Jadi next-nya ini ada protecting data. Jadi data protection-nya ini with RAIN. Jadi kalau misalnya yang menggunakan RAIN ini, kalau misalnya ada salah satu node yang mengalami kerusakan, maka VM dari node tersebut akan berpindah ketika node yang lainnya. Tapi di protecting data with RAIN ini tidak boleh ada disk yang mengalami kerusakan. Jadi kalau misalnya ada salah satu disk yang mengalami kerusakan, maka datanya itu akan hilang. Sedangkan di HPE Simplivity ini, dia menggunakan data protection ini menggunakan RAIN plus RAID. Jadi yang dimaksud di sini adalah, jadi kalau misalnya dia ada data yang mengalami kerusakan, dan ada salah satu node yang mengalami kerusakan, maka VM-nya juga akan berpindah ke 3 node yang lain. Tapi perbedaannya di sini, kalau misalnya ada disk yang rusak, datanya tidak akan hilang. Karena di Simplivity ini dia mentolerir kerusakan disknya itu 2 disk. Oke, saatnya popku. Oke, pertanyaannya sebutkan cara protecting data di HPE Simplivity. 1, oke, mungkin bisa dijawab pertanyaannya, Bella? Oke, untuk jawabannya protecting data di HPE Simplivity itu menggunakan RAIN plus RAID. Oke, baik Pak Ahmad, maaf. Kami sudah close countdown. Oke, boleh diulang sekali lagi jawabannya? Jawabannya protecting data di HPE Simplivity itu menggunakan RAIN plus RAID. Sebutkan minimal 3 aplikasi yang bisa running di HPE Simplivity.
Ya, jawabannya ini Bu, Oracle, SAP, Microsoft Exchange, Microsoft SQL Server. Ya, betul Pak jawabannya. Oke, kita lanjut presentasinya. Nah, jadi ini maximize efficiency and effectiveness of existing one. Jadi di sini misalnya kita punya 2 data center. Jadi dua-duanya sama-sama menyala dan dua-duanya ini pakai RapidDR. Tentunya ini dua-duanya HPE SimpliVity. Jadi satu data center yang ada di Boston, satu lagi ada di Tokyo. Jadi kalau misalnya data center yang ada di Boston ini mati, maka VM-nya ini akan berpindah dari yang ada di Boston ke DC yang ada di Tokyo. Jadi ini dia akan berpindah. Jadi untuk VM1 dan VM kedua ini, kedua VM ini akan tetap menyala dan untuk datanya ini dia hanya akan ditulis untuk data yang unik aja karena tadi ada proses dedupnya. Oke, jadi berikut ini portfolio dari HPE SimpliVity 325. Jadi untuk HPE SimpliVity 325 sendiri ini dia ada 2 ukuran, yaitu yang extra small dan yang small. Untuk ukurannya ini sama-sama 1U. Kemudian untuk prosesornya ini dia menggunakan AMD EPYC up to 32 core. Untuk memorinya ini up to 2 tera. Dan yang membedakan antara yang extra small dengan yang small adalah usable capacity-nya. Jadi untuk usable capacity yang extra small itu 5 terabyte dan untuk yang small 7,5 terabyte. Oke, pertanyaannya apa perbedaan HPE SimpliVity extra small dengan yang small? Oke, ada Pak Ahmad Rifai dari Kominfo. Silakan Pak. Halo, Tes. Ya. Perbedaannya itu adalah usable capacity yang extra small itu 5 tera, yang small itu 7,5 tera. Lalu storage configuration-nya untuk yang extra small itu 4 kali 1,92 tera, yang small itu 6 kali 1,92 tera SSD. Oke, apa betul? Halo? Apakah terdengar suaranya? Iya, terdengar Pak. Bagaimana Bella? Betul jawabannya? Oke, thank you. Oke, jadi kita ada promo dari HPE, ini promonya untuk HPE SimpliVity 325. Jadi ini ada program cicilan untuk 3 tahun. Jadi ini promonya berlaku sampai 30 September 2020. Jadi ini bisa dicicil selama 3 tahun, per bulannya itu 20.150.000. Oke. Sekian itu aja yang bisa saya sharing hari ini. Saya kembalikan lagi ke Kawina. Terima kasih. Oke, kita buka satu pertanyaan terlebih dahulu dari Bu Siti, PT Asuransi Tri Prakarta. Apakah untuk HP SimpliVity minimal harus berapa not nih? Silakan Bella. Bisa saya bantu jawab untuk yang ini? Iya, silakan Pak. Oke, untuk sebenarnya technically itu di SimpliVity ini bisa deploy minimum 1 node ya. Cuma untuk kalau misalnya kita kebutuhan high availability-nya, pasti kan udah pasti kita butuh lebih dari 1 node ya untuk failover si VM-nya yang yang bakal berpindah ke node lain. Ya, jadi kalau technically kita mulai dari 1 node dulu untuk deployment-nya itu bisa. Tapi di situ sih caveat-nya ada di si high availability-nya. Gitu aja sih untuk pertanyaan yang bisa saya jawab. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Siti ya. Kita masih tunggu untuk yang ingin bertanya kembali. Bisa put nama dan company dan nanti kami akan menjawab. Langsung pakai jawabannya. Oke, terkait dengan harga dan spesifikasi cicilan apa nanti bisa diinfokan nih di discussion terpisah ya. Kepada Bella mungkin ada pertanyaan tambahan dari Bu Siti untuk spesifikasi dan
untuk untuk harga cicilan dan spesifikasinya mungkin bisa diinfo di diskusi yang terpisah atau bisa di email saja. Bella punya slide presentasinya nggak mengenai promo yang cicilan? Kalau bisa mungkin bantu ditampilkan. Oke, di sini mungkin Bella masih ada kendala jaringan nih Pak Calvin. Kita mungkin bisa informasikan nanti setelah sesinya Mas Budi ya, untuk kita lanjut juga di sesi Q&A berikutnya. Nggak apa-apa, kalau saya boleh share screen di sini saya punya kok materi. Oke Pak, ya. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Oke, mungkin sambil menunggu, saya infokan setelah ini kita masih ada satu sesi lagi. Sizing guideline-nya nanti akan disampaikan oleh Mas Budi selaku technical specialist dari Helios. Dan juga jangan kemana-mana Bapak Ibu, nanti kita masih akan ada lucky draw. Jadi yang tadi belum berkesempatan untuk menjawab pertanyaan ketika pop quiz, nanti kita masih ada kesempatan untuk menang OVO maupun GoPay kembali nih. Ada hadiah menunggu sebesar 300.000, 200.000, dan 100.000 rupiah untuk yang beruntung. Caranya mudah sekali, Bapak Ibu hanya tinggal mengisi feedback form saja. Dan nanti di dalam feedback form ada satu pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Dan apabila pertanyaannya dijawab dengan benar, akan mendapatkan kesempatan lagi untuk menaruh extra name atau extra tiket, sehingga kesempatan memenangkan lucky draw lebih besar. Oke, Pak Calvin, apa sudah ready, Pak? Belum, sebentar ya. Masih loading soalnya. Lagi nyari. Sebentar ya. Apa kita masih bisa mulai dengan sesinya Mas Budi dulu, Pak? Boleh, dilanjut dulu sesinya Mas Budi. Oke. Ya, kalau gitu langsung saja untuk sesi kita berikutnya, yang tadi saya sudah sampaikan, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan mengenai bagaimana melakukan sizing. Nanti guide-nya akan disampaikan oleh Mas Budi Aulian, selaku Technical Specialist Server Storage dari Helios. Oke, Mas Budi, apa sudah ready, Mas? Sudah. Bisa saya mulai berarti ya? Boleh. Saya coba share video dulu ya untuk perkenalan. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Budi Aulian sebagai Technical Server Storage di Helios Informatika Nusantara. Yang siang ini berkesempatan untuk memberikan presentasi tentang guide untuk sizing di Simplifity 325 ini. Bila ada pertanyaan terkait teknikal bisa saya bantu di akhir presentasi yang akan saya bagikan siang ini. Jadi bisa saya mulai sekarang. Oke. Boleh konfirmasi Kak Wina untuk screen-nya udah bisa terlihat? Ya, sudah muncul. Silakan waktu dan tempat kami silakan. Oke. Jadi untuk agenda yang mau saya bicarakan dan saya bagikan di siang ini, mulai dari overview si Simplifity 325, lalu kita masuk ke high level design, bagaimana sih Simplifity 325 ini si desain arsitektur dalam DC maupun DRC-nya. Lalu saya akan masuk ke network requirement, apa aja sih spesifikasi network minimum yang bakal dibutuhin oleh Simplifity ini. Lalu kita coba masuk ke Simplifity 325 sizing guideline. Nah, di sini saya akan cover cara perhitungan dan nilai-nilai kompresi dan deduplikasi yang dibicarakan di presentasi sebelumnya ya, di fitur-fitur Simplifity, yaitu deduplikasi dan kompresi. Lalu kita masuk ke Q&A apabila ada yang mau ditanyakan di ranah teknikal. Akan saya coba bantu di sana. Oke, jadi untuk bagian spesifikasi teknik di Simplifity 325 ini sama seperti Simplifity DL325 karena ini merupakan DL325 yang digunakan untuk hyperconverge-nya si HP ini. Form factor-nya sudah dijelaskan di presentasi sebelumnya menggunakan 1U. Nah, untuk CPU-nya ini dalam satu soket dia sudah bisa sampai 64 core karena dari Zen 2 ini. Karena di
roadmap yang sudah ditunjuk oleh presentasi sebelumnya. Dari roadmap kita udah di AMD EPYC ini udah sampai ke bagian 2 Zen 2, maksudnya EPYC Zen 2 yang memungkinkan dalam satu soket itu bisa sampai 64 core. Dan dari memorinya dia start dari 256 GB dalam 256 GB sampai dengan 2 TB dalam satu soketnya. Mengingat ini merupakan satu soket server. Dan juga untuk usable capacity, di sini di Simplifity 325 ini punya 2 pilihan space atau storage-nya. Dia untuk pilihan extra small, di usable dia punya 4,6 TB. Dan untuk bagian small, dia punya pilihan punya storage usable sebanyak 7,5 TB. Nah, untuk proteksi datanya, proteksi disknya, dia menggunakan Thread 5. Memungkinkan untuk satu disk value dalam satu node. Oke, lalu untuk fiturnya dia menggunakan OmniStack. Jadi OmniStack ini adalah fitur deduplikasinya, deduplikasi dan kompresi. Nah, itu dijalankan di OmniStack ini. Tipe Simplifity 3 ini dia dijalankan secara software atau berdiri di atas VM. Oke, sekarang lanjut aja ke bagian prosesor. Nah, ini line up prosesor yang ada di Simplifity 325 ini. Untuk yang saya tandai biru muda di atas ini merupakan line up di Zen 1-nya si AMD EPYC. Nah, untuk sekarang baru-baru ini karena DL325 ini atau DL325 ini sudah menggunakan AMD EPYC 7XX2 atau roadmap yang kedua, phase kedua maksudnya. Nah, dia sudah bisa sampai up to 64 core dalam satu soket atau dalam satu server DL325 ini. Jadi perlu diingat untuk line up-nya dia mulai dari 16 core sampai dengan 64 core. Dia mulai dari 16, 24, 32, 48, lalu 64 core. Oke, di sini ada pilihan memori. Nah, dalam DL325 ini, maksudnya dalam Simplifity 325 ini kita punya pilihan mau memakai 16 sampai 64 GB dalam satu DIMM stick-nya atau dalam satu kepingannya. Nah, lalu dilanjut dengan recommended memory option. Di sini karena Simplifity ini punya minimum requirement untuk memorinya, dia start dari 256 GB dengan pecahan 32 dikali 8 keping dalam satu servernya. Dan dia bisa ekspansi sampai dengan 2 TB dalam satu server dengan menggunakan 64 GB per keping. 64 GB per keping yang sebanyak 16 keping. Oke, sekarang bisa lanjut ke pop quiz. Bisa dilanjut untuk Kak Wina. Oke, terima kasih atas penjelasan singkat yang awal. Kita masuk ke sesi pop quiz ya. Untuk yang sekarang ada berapa pertanyaan, Mas Budi? Untuk sekarang ada 1 pertanyaan. Oke, ya sudah muncul untuk notifikasinya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Pertanyaannya itu tentang memori. Jadi recommended memory option di Simplifity itu ada berapa ya? Tadi yang ada mulai dari berapa gigabyte sampai dengan berapa terabyte. Oke, ada yang ingin mencoba menjawab? Bapak Ibu sekalian, silahkan put nama dan company terlebih dahulu. Oke, ada tadi Pak Ahmad Rifai sudah menjawab ya.
Mohon maaf Pak, kita untuk pop quiz jawab. Ya, mungkin boleh Bapak Ibu yang lain yang silakan ingin menjawab. Oke, belum ada. Kita boleh countdown ya. Oke, bisa diulang pertanyaannya, Mas Budi? Diulang ya. Untuk recommended memory option itu ada berapa pilihan? Mungkin kita perjelas kali ya. Untuk yang CPVT 325 itu memori range-nya terkecil berapa sama terbesar berapa gitu. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin mencoba menjawab. Ada Bapak Anwar dari Kawashima, silakan Pak Anwar. Yang terkecil memorinya 8 GB, yang terbesar 128 GB. Itu untuk konfigurasi per kepingnya ya Pak. Tapi pertanyaan kita kalau misalnya sudah dikonfigurasi itu minimum berapa sama maksimum? 256. 256 sebagai minimum atau maksimum Pak? Minimum. Minimum. Oke, kalau gitu maksimumnya berapa boleh? Maksimumnya, aduh, tadi berapa ya? 526 Tinggal 128 dikali jumlah memori kita sih Pak. Ya. 512 ya? Kalau 512 belum valid Pak. Ya. Masih sama. Kita mungkin bisa ke penjawab lain ya Pak. Iya, jadi kita kasih kesempatan ke peserta lainnya ya Pak Anwar. Makasih udah mencoba Pak. Oke, atau kita move ke pertanyaan berikutnya ya, karena ini sudah ya sudah ditry untuk dijawab sebanyak. Boleh. Ya, oke. Kalau gitu langsung saja di sini saya put kembali untuk notifikasi fokusnya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berusaha menjawab. Oke, pertanyaan berikutnya boleh disampaikan. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan pengganti ya. Jadi pilihan prosesor di AMD atau di Simplicity 325 ini ada start dari berapa dan terbesarnya berapa sih? Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, boleh diulang kembali pertanyaannya. Jadi ulang, untuk pilihan CPU core terkecil sampai terbesarnya itu berapa sih di Simplicity 325? Oke, silakan Bapak Ibu yang sudah mengetahui jawabannya bisa put nama dan company ya Pak. Silakan. Oke. Pak Anwar mau mencoba kembali, silakan Pak Anwar. Boleh deh. Yang terkecil 8 core, yang terbesar 32 core. Gimana? Kurang tepat Pak, untuk di Simplicity 325 kurang tepat sih Pak. Oke. Bu Nur Laila, mohon maaf tadi Bu Siti sudah menjawab ya Bu. Kami ingin. Oke, masih ada yang ingin mencoba Bapak Ibu sekalian? Oke, kita countdown ya.
5. Oke, di sini ada Bapak Syahruni. Oke, ini beliau raise hand ya, Pak. Mungkin bisa put nama dan company. Pak Syahruni, boleh silakan, Pak. Ya, ada 16 core sampai dengan 64 core. Betul, Pak. Oke, selamat Pak Selamat, Pak. Syahruni. Oke, ya. Oke, terima kasih. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian yang berhasil menjawab pertanyaan fokus dengan benar, kami akan infokan claim form yang Bapak Ibu bisa akses. Dan kami akan top up-kan OVO maupun GoPay-nya dalam 3-5 hari kerja berdasarkan data yang diisikan pada form tersebut ya. Oke. Baik, bisa dilanjutkan kembali, Mas Budi. Oke. Tapi untuk technical specification sudah saya bahas. Sekarang kita bisa masuk ke high level design-nya. Untuk high level design-nya saya akan bahas untuk yang dalam satu data center dulu atau dalam satu cluster. Nah, jadi untuk kebutuhannya dalam satu cluster ini di best practice-nya untuk HA dan lain-lain, dia butuh minimum 2 node untuk availability-nya. Nah, nanti untuk kebutuhan lainnya yaitu ada arbiter, server arbiter. Nah, server arbiter ini kita bisa install di atasnya untuk server satunya ini kita bisa install vCenter untuk deployment si clusternya. Nah, di atas vCenter ini kita bisa install arbiter. Arbiter itu gunanya untuk kayak witness untuk mengetahui di mana sih node yang mati dalam satu cluster yang nantinya si VM itu bakal dipindah ke node lain. Nah, untuk requirement-nya, untuk update di Simplicity versi sekarang ini, apabila kita punya 3 node ke atas, kita udah nggak diwajibin pakai arbiter ini. Kita bisa deploy si Simplicity-nya aja dan vCenter. Gitu. Nah, nanti si OVC-nya, VM OVC yang bertugas untuk deduplikasi dan kompresi, dia berjalan di atas masing-masing node pada satu cluster itu. Gitu. Lalu untuk deployment di DC dan DRC atau di multi-site, ya nantinya kita bisa hubungkan dua site tersebut, misalkan tadi ada di Tokyo dan ada di Boston, kita bisa hubungkan dengan vCenter link mode. Jadi si site 1 atau cluster 1 dengan cluster 2 kita bisa manage dalam satu dashboard management atau yang biasa yang di Simplicity sebut itu Simplicity Federation. Nah, nanti kita bisa implementasikan seperti fitur Rapid DR, kita bisa manfaatin fitur failover Rapid DR tersebut dengan DC dan DRC skema ini. Lalu saya akan bahas tentang network requirement-nya. Jadi untuk requirement-nya kita masuk ke kebutuhan per fungsionalitas terlebih dahulu ya. Jadi untuk storage-nya dia membutuhkan minimum 10 gigabit. Nah, di sini untuk storage untuk jaringan si storage-nya. Untuk data VM nanti lewat sini. Lalu untuk manajemennya dia minimum membutuhkan 1 gigabit. Nah, nanti untuk kayak manajemen si ESX-nya atau vCenter kita lewat si manajemen port ini. Nah, untuk MTU-nya, nilai MTU-nya si manajemen dia butuh 1500 dan si storage federation dia butuh lebih besar yaitu 9000 MTU. Oke, langsung kita masuk ke topologinya. Oke, begini apabila kita mau deploy dengan 10 gigabit switch dengan 2 node. Kita bisa hubungkan untuk 10 gig yang berada di
sebelah kiri server DL Simplifity 325 ini menggunakan 10 gigabit dan terhubung ke 10 gig switch. Nah, ini untuk 10 gig switch-nya menggunakan switch TCP/IP ya. Meskipun data 10 gig ini merupakan storage, jadi menggunakan switch TCP. Lalu untuk si manajemen ya, dia bisa langsung connect ke 1 gigabit. Tuh. Nah, ini menggunakan dua kabel karena dia untuk high availability-nya. Jadi apabila ada kemungkinan satu port atau satu kabel yang fail, maka satu line lagi atau satu tarikan masih bisa bantu untuk backup. Nah, lalu untuk deployment tanpa switch 10 gigabit. Nah, ini kita bisa untuk 10 gig kita bisa langsung direct connect antar si Simplifity 325. Nah, apabila kita mau expand node satu lagi, nah berarti udah saatnya kita menggunakan si switch 10 gig sebagai si terminal untuk traffic datanya. Nah, ini cocok untuk si promo yang bakal dijelasin nanti. Karena untuk si Simplifity-nya yang di promo ada 2 node dan 1 buah switch SP Office Connect. Nanti si Simplifity-nya tinggal koneksi direct connect aja untuk manajemennya. Oke, sekarang kita masuk ke pop quiz. Bisa dilanjut untuk pop quiznya. Oke, thank you Mas Budi. Kita masih ada pop quiz ya. Untuk yang sekarang ada berapa pertanyaan, Mas? Sekarang ada 1 pertanyaan. Oke, notifikasi pop quiznya sudah dimunculkan. Boleh silakan disampaikan pertanyaannya. Oke, jadi dari network tadi berapa besar sih kecepatan untuk masing-masing manajemen dan storage networknya? Ya, Pak Anwar mau coba menjawab kembali. Silakan Pak Anwar. Tadi untuk yang mananya aja? Untuk manajemen dan juga storage-nya, Pak. Oh, untuk yang MTU-nya 1.500, yang storage-nya 9.000. Iya, lalu untuk speed-nya, Pak? Speed-nya yang manajemen tuh 1 GB, yang satu lagi 10 GB minimal. Oke, betul, Pak. Oke, Selamat, Pak. Nah, makasih. Oke. Ya, pertanyaannya sudah habis ya. Berarti untuk sesi pop quiz juga sudah selesai. Bapak Ibu yang belum beruntung, kita masih ada lucky draw di sesi akhir. Jadi jangan kemana-mana dan jangan berkecil hati karena kami akan berikan OVO maupun GoPay untuk yang beruntung setelah pengisian feedback form. Oke, boleh dilanjut kembali, Mas Budi. Oke, berarti kita lanjut ke Simplifity Sizing Guideline. Nah, di sini saya akan share variabel-variabel apa yang harus dihitung di sizing di Simplifity 325 ini. Nah, jadi kalau kita sizing di Simplifity 325 ini ada yang namanya overhead. Nah, jadi overhead ini bakal digunain untuk si VM OVC-nya. Tergantung jenis si storage yang kita pakai. Kalau tadi udah dijelaskan ada 2 pilihan, yaitu extra small dan juga small storage. Nah, kalau kita pakai extra small, berarti ada VM yang bakal yang minimum requirement-nya konsumsi 6 physical core, 45 GB memori, di kapasitas usable 4,6 TB. Begitu juga untuk Simplifity S. Nah, ini bedanya hanya di memorinya aja. 48 GB memori. Oke. Lalu berikut adalah nilai deduplikasi dan kompresi dari Simplifity 325 ini. Nah, dengan Simplifity 325 ini yang berbasis software OVC atau software deduplikasi dan kompresi,
nilai deduplikasinya ini rata-rata 1 banding 1,1 banding 1, dan juga untuk nilai kompresinya, nilai rata-ratanya adalah rasio 1,4 banding 1. Nah, untuk nilai dedup dan kompresi ini bisa beragam, tergantung workload atau isi VM yang diinstal di dalam si Simplivity-nya ini. Bisa lebih besar, bahkan bisa lebih kecil juga. Tapi kebanyakan ini untuk deduplikasi dan kompresinya ini efeknya baik, yaitu deduplikasi dan kompresi ini udah optimal banget. Nah, lalu kita masuk ke cluster max utilization. Nah, untuk level 80% ini, apabila si storage dalam satu node itu sudah sampai di atas 80%, maka nanti di dashboard si VM atau dashboard hypervisor-nya bakal nunjukin yellow warning kalau si Simplivity node ini udah di atas 80% nih. Mungkin udah harus penambahan atau kita kurangin VM yang konsumsi banyak space. Nah, apabila udah di atas 90%, nah dia bakal nampilin red warning, peringatan terakhir. Kalau dia udah lebih dari 95%, si VM itu sifatnya bakal read only aja. Oke, jadi begitu untuk nilai deduplikasi dan kompresinya. Sekarang kita lanjut aja ke hitungan sizing di Simplivity 325 ini. Nah, anggapan kita punya 2 buah node Simplivity 325 dengan spesifikasi per soketnya itu 1 kali 16 core, lalu 256 GB per server, lalu menggunakan extra small storage 4,6 TB dalam satu node, lalu 256 dalam satu node, dan satu node 16 core dalam satu node. Nah, untuk perhitungan core-nya, gimana sih cara ngitung total core yang bisa kita pakai untuk aplikasi-aplikasi kita atau untuk VM-VM kita nanti. Nah, jadi kita tinggal cari variabelnya, yaitu total core per server dikurangi overhead CPU. Karena si overhead CPU ini berlaku di masing-masing node. Lalu dikali jumlah node yang bakal di-deploy. Karena kita punya 16 core per server, dikurangi 6 core untuk overhead per node-nya. Lalu dikali 2, atau dikali 2 node. Nah, berikut 20 core untuk total, kalau bisa dibilang physical core yang bisa kita gunakan untuk si aplikasi kita atau VM kita. Nantinya untuk perhitungan ini kan kita bisa manfaatin si hyperthreading-nya ini. Misalkan kita mau pakai virtualisasi 1:4, 1:2, kita bisa menggunakan rasio tersebut apabila menggunakan virtualisasi kan. Lalu untuk memori kita bisa hitung kuantitas memorinya atau total memorinya dikurang dengan overhead memory per node-nya, yaitu 45 GB di extra small capacity. Lalu dikali jumlah node-nya. Nah, berikut 422 GB kapasitas yang bisa kita manfaatin untuk VM-VM kita yang mau diinstal di atas Simplivity tersebut. Nah, lalu yang lebih banyak variabelnya atau lebih banyak hitung-hitungannya yaitu si effective capacity-nya. Nah, ini untuk effective capacity-nya ini perhitungan kalau kita udah memperhitungkan si deduplikasi dan kompresinya. Jadi si size of storage-nya, si usable-nya dari si small storage itu yaitu 4.600 GB atau 4,6 TB dikali nilai deduplikasinya si Simplivity 325 itu yaitu 1 kali 1,1 banding 1 dikali nilai kompresnya yaitu 1,4 banding 4 dikali max utilization yang tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yang yellow warning ada di 80%, lalu ada red warning ada di 90%. Lalu nilai itu bakal dikali 0,5
Nah, kenapa 0,5? Jadi tadi udah dijelaskan di di presentasi sebelumnya, ada fitur range dan fitur rate di Simplivity itu. Jadi setiap nggak cuma VM itu nggak cuma diproteksi dalam satu node dengan menggunakan rate, dan jadi VM itu diproteksi juga dengan cara disimpan di node lain. Karena itu di best practice Simplivity itu minimal menggunakan 2 buah node. Yang nantinya si VM itu bakal ditulis di node yang berbeda. Lalu yang terakhir dikali dengan jumlah node yang bakal kita deploy. Nah, berikut hasil efektif kapasitas yang bisa kita perkirakan bakal ada berapa, yaitu 49.058 GB atau sekitar 5 terabyte. Tuh. Baik, untuk bagian sizing dan bagian overhead sudah selesai saya bahas. Berarti bisa langsung masuk ke Q&A karena tadi bagian POPKI sudah dipindah ke bagian atas. Untuk pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada yang bisa ditanyakan, saya bisa bantu. Oke, kita masuk ke sesi Q&A berarti, Mas Budi. Boleh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, silakan apabila ada yang memiliki pertanyaan, bisa langsung put nama dan company. Oh, di sini ada yang raise hand. Nggak apa-apa, coba kita cek dulu. Sebentar, di sini ada Bapak atau Ibu Alik Nur Imanin Aji. Silakan pertanyaannya. Bapak, Bu. Oke, baik. Iya, maaf saya joinnya baru di 3 presentasi terakhir. Cuman ada satu pertanyaan sih yang biasanya mengganjal di saya terkait virtualisasi seperti ini. Yaitu adalah, boleh saya langsung mulai ini, Bu? Silakan, Pak. Iya, terkait licensing. Terkait licensing seperti misal saya install VM-nya itu adalah Windows Server. Katakanlah yang Windows Server 2016 ya. Itu sizing licensing-nya gimana ya? Contohnya saja nih, brand yang saat ini yang lain ya. Brand yang lain selain ini, Helios selain brand ini kan ada juga macam-macam tuh. Nah, itu setahu saya beda-beda tuh licensing-nya untuk Microsoft-nya. Seperti itu. Terima kasih. Sama Pak. Untuk mungkin ini maksudnya licensing per OS Pak ya. Jadi kalau licensing OS di licensing si Windows itu sih sama aja sih dengan apa namanya produk-produk Windows yang lain. Misalnya Bapak lihat misalnya mau pakai Windows Server 16 core lalu diinstal di atas Simplivity 325 ini yang nggak ada bedanya sih Pak. Asal itu berarti yang dihitung tetap core fisiknya Pak ya? Betul Pak, untuk core fisiknya yang bakal diinstal di VM-nya, basis si VM-nya. Oh, itu dapat berapa ini Pak? Dapat berapa hak install Pak? Itu contohnya ya, contoh yang VMware ya, mohon maaf ya, contoh yang VMware itu 1 kali license fisik itu saya dapat jatah 2 kali install VM seperti itu. Kalau yang ini gimana ya? Untuk yang VMware maksudnya Pak ya? Iya, yang VMware seperti itu. Nah, untuk yang ini gimana ya? Apakah sama? Untuk VMware itu dia dalam satu soket itu dia maksimal di 32 core Pak. Misalnya kita punya DL325 Simplivity 325 maaf. Lalu kita mau pakai, udah pasti kan prosesornya EPYC ya, AMD EPYC. Dia bisa license satu soket tersebut di maksimum 32 core Pak. Nah, setelah saya license-in 32 core itu tadi, itu dapat install berapa VM ya? VM contohnya untuk Windows gitu Pak ya.
Setahu saya Iya sih betul, itu kalau di Windows, ya berhak kalau berapa? di Windows itu dia ada hitungannya sendiri sih Pak. Saya belum cek juga di hitungan license-nya. Setahu saya dia satu VM itu maksudnya satu license itu dia bisa sampai dua mesin Pak, 2 VM di 16 core gitu maksudnya kan Pak ya. Tapi perlu saya cek lagi sih Pak itu, karena itu di bagian CVM-nya. Tuh Pak. Kalau dari Simplivity sih, Simplivity 325 ini dia cuma butuh pertama license ESX-nya atau license per node-nya, license vSphere. Nah, itu dihitung per soket. Lalu untuk license vCenter untuk manage si cluster-nya, nah itu per instance. Jadi kalau satu cluster kita butuh satu license vCenter itu. Nah, lalu Bentar, Pak, pelan-pelan, untuk saya catat, Pak. Oh, boleh Pak. Jadi ini biar minimumnya aja sih untuk si Simplivity-nya, kebutuhan license. Jadi ada license ESX atau license vSphere. Iya. Itu kan biasanya dihitungnya per core atau per soket ya. Jadi per soket ada maksimalnya. Per core, iya betul. Iya, betul untuk baru-baru ini. Lalu untuk license si vCenter-nya Pak. vCenter untuk manage cluster. Nah, itu dihitungnya per instant. Satu cluster, bisa dibilang satu cluster itu satu license vCenter. Ya. Terus ada lagi license untuk, katakanlah kita mau deploy 2 node. Nah, ada license arbiter. Nah, arbiternya ini bakal diinstal di atas VM Windows. Itu Pak. Nah, berarti kita butuh license Windows Server juga. Arbiter itu hanya Windows Pak ya, nggak ada yang Linux ya? Untuk sekarang di Windows Pak, misalnya. Oke. Minimal Windows Server berapa Pak? 2012 sih terakhir saya pakai, harusnya minimum 2012, tapi yang banyak dipakai itu 2016 Pak. 2012 R2 atau R2. 2012 aja Pak? R2 ya? Betul Pak. Oke. SXT, client sama. Oke Pak, itu aja Pak berarti Pak ya? Iya, minimum Pak, ininya ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan sudah terjawab ya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi dari Pak Ramadhani. Untuk Simplivity DL325X small dan small, apakah bisa dalam satu cluster? Simplivity 325 ya maksudnya. Maaf, bisa diulang tadi? Untuk Simplivity 325 X small dan small, apakah bisa dalam satu cluster? Oke. Jadi secara technical itu bisa. Misalkan satu node itu mau pakai extra small, yang satunya lagi mau pakai small. Technically bisa. Cuma nanti ada beberapa fungsi, jadi ada beberapa fungsi seperti high availability-nya. Jadi kalau misalkan nih si node yang pakai small, dia mati. Lalu untuk failover-nya kan pasti si size-nya ini bakal size di node keduanya ini kan bakal lebih kecil daripada si node yang di small ini. Jadi itu sih perhitungannya di bagian si high availability-nya. Kalau secara teknis itu bisa deploy dengan storage yang berbeda. Oke, bagaimana? Semoga terjawab ya Pak Ramadhani. Oke, baik.
Untuk yang ingin bertanya berikutnya dari Pak Ahmad Rifai. Silakan di-unmute mic-nya, Pak. Mohon izin, Bapak Ibu. Iya, silakan Pak. Terkait dengan dedup dan kompresi, apakah dimungkinkan data optimization atau data defragment, lalu apakah akan berimpact terhadap apabila fitur ini ada untuk data optimization, apakah berimpact pada utilisasi CPU dan berapa persen utilisasi CPU ketika proses defragment ini terjadi? Terima kasih. Oke, Pak. Jadi intinya kira-kira nih, karena ada deduplikasi dan kompresi, lalu tugas tersebut kan dilakuin di secara software, Pak ya. Jadi maksudnya gitu bakal berimpact nggak sama production di atas node simplicity ini, gitu Pak ya maksudnya. Penjelasannya kalau bisa dibilang sih karena di simplicity itu udah ngasih yang namanya overhead Pak. Nah, jadi udah tahu si simplicity ini, OVC ini udah tahu kira-kira udah tahu jatah spesifikasinya bakal dimakan berapa sih? Seperti yang bisa dilihat sini Pak ya. Jadi karena dia udah masing-masing OVC itu udah dipagrin atau udah punya kapasitas masing-masing, jadi untuk performanya itu dia udah nggak bakal ngeganggu ke VM lain yang bekerja untuk produksi, Pak. Mungkin ada beberapa tambahan untuk pertanyaan ini. Oke, apa sudah menjawab? Ketika datanya banyak gitu Pak, dan beragam gitu, kita ingin defragment gimana Pak? Itu gimana? Paling kalau misalkan datanya banyak, efeknya itu paling di nilai deduplikasi dan kompresinya aja sih Pak. Yang menentukan nilai dedup sama kompresi itu kan tergantung dari keunikan datanya Pak ya. Semakin banyak data yang sama, berarti semakin banyak data yang dideduplikasi. Tuh. Katakanlah VM-nya itu banyak di backup. Beberapa VM banyak di backup. Dalam satu hari bisa satu kali backup dengan retensi yang panjang. Nah, dengan itu bisa memanfaatkan fitur si dedup dan kompresi juga. Jadi nilai rasionya itu semakin besar dan semakin besar lagi. Apa itu maksud dari jawabannya, Pak? Mungkin agak meleset. Kita punya aplikasi OLTP yang workload-nya agak tinggi, Pak. Jadi supaya performanya tuh tetap terjaga. Sisi lain datanya sudah banyak tersimpan dengan tipenya pun bermacam-macam gitu, Pak. Itu apakah performa terkait dengan data yang sudah lama misalnya tidak di archive gitu, kemudian kita juga pengen aplikasinya tetap berjalan performanya dengan baik gitu, Pak. Jadi mungkin saya bantu jawab ya Pak. Pak Ahmad ya, betul ya? Iya Pak. Untuk konsepnya seperti itu, kalau kita kan biasanya Bapak membandingkan dengan proses defrag yang ada di Windows ya, betul ya Pak? Iya. Takutnya salah. Biasanya kan, biasanya kalau di Windows, file system Windows ini kan dia punya internal disk gitu Pak. Internal disk ini kan ditulis dengan format
format file system sendiri, yaitu NTFS. Nah, NTFS ini sebenarnya tidak terlalu efisien dalam penulisan baca dan tulis data. Jadi ujungnya ada namanya defragmentasi yang kita perlu, ada fragmentasi data yang kita perlu defrag. Fungsinya agar alignment dari masing-masing blok datanya itu sesuai. Nah, sebenarnya pekerjaan offload, pekerjaan yang masalah layout data dan jenisnya kalau dalam bentuk yang sudah appliance, misalnya Bapak gunakan Sun atau Bapak gunakan contohnya hyperconverge kita, itu CPVT di sini, dalam kasus ini, dia sudah ada software defined storage yang akan lakukan proses itu di belakang layar. Contoh. Makanya ada, kalau misalnya Bapak sudah gunakan CPVT untuk OLTP, kita ada best practice untuk menjamin konfigurasi performance tadi. Yaitu block size kita kan per 8K, makanya Bapak harus format NTFS Bapak per 8K. Terus karena ada virtualisasi, ada beberapa tuning dari sisi VM yang kita bisa lakukan untuk jamin OLTP ini performance-nya maksimal. Contohnya kita harus bikin dalam multiple disk, misalnya drive C itu untuk lognya, drive D nanti drive C biasa operating system, drive D untuk data, terus drive E untuk log dan seterusnya Pak gitu. Di mana masing-masing disk ini akan dipegang sama controller storage yang berbeda-beda dari sisi VM. Nah, untuk detail terutama kalau spesifik OLTP-nya ini MS SQL, kita udah rilis satu dokumen namanya Reference Architecture MS SQL. Jadi bisa dibaca di sana. Kalau Bapak memang sudah gunakan CPVT, ikutin guide tersebut untuk optimalisasi dapetin performance maksimum gitu Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Oke, semoga menjawab ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Kalau ada pertanyaan lagi, mungkin nanti kita akan sampaikan saja kontak person yang bisa dihubungi dari teman-teman PCMan dan juga Helios. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Bu Siti. Apakah dengan menggunakan SimpliVity bisa digunakan tanpa menginstall Windows Server di physical servernya, melainkan cukup install OS Windows di VM-nya saja? Ini saya bantu jawab ya untuk pertanyaan Bu Siti. Ini saya berasumsi kalau Bu Siti menggunakan Hyper-V. Kalau Hyper-V, kalau virtualisasi menggunakan Hyper-V, di server fisik itu memang harus kita install Windows Server dulu sebelum nanti ada hypervisor atau Hyper-V-nya. Itu konsep yang dibawa sama Microsoft punya virtualisasinya Microsoft. Nah, sedangkan kalau misalnya kita gunakan virtualisasi berbasis VMware, itu tidak ada operating system di atasnya, Bu. Jadi dia langsung instalasi server, di atasnya langsung hypervisor-nya. Jadi Ibu tinggal bikin VM-nya, ya terserah mau Windows atau Linux di atasnya tanpa ada instalasi operating system di bawahnya, gitu. Jadi tidak ada overhead dari operating system. Ini perbedaan dari VMware versus Hyper-V. Semoga menjawab ya Bu ya. Atau masih ada pendingan pertanyaan yang kira-kira kurang terjawab dari jawaban saya. Oke. Dengan demikian, selesai sudah, berakhir sudah webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Helios dan juga PCMan khususnya atas penyelenggaraan webinar kita siang ini. Terima kasih, semoga yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kami ingin remind Bapak Ibu mohon dapat infokan data diri bagi para pemenang di claim form yang kami sampaikan sebelumnya dan kami akan sampaikan kembali. Jika ada pertanyaan atau inquiry terkait dengan materi yang disampaikan maupun hal-hal lain, dapat menghubungi kontak person yang tertera pada screen Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PCMan. Webinar ini terselenggara atas kerjasama antara Helios dan PCMan. Semoga kita bisa berkolaborasi kembali dan memberikan webinar untuk rekan-rekan user di kemudian hari. Akhir kata dari saya Wina mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di webinar
Visiman dan Helios berikutnya. Selamat siang.